Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Kedung Surian, Ibu Etnawati SE. Yang juga saya hormati Bapak Pratin Pekon Trimulyo Kecamatan Kedung Surian. Yang saya hormati dalam hal ini event organizer Mbak Rita Hermia, terima kasih. Yang banyak saya hormati juga dan saya banggakan para relawan yang menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Ini Bapak Ibu sekalian, Bu Camat, pokoknya nanti kalau kira-kira saya kepanjangan, bosen, ya ditegur aja ya Bu ya, atau dilempar aqua yang udah kosong juga nggak apa-apa. Pak turun gitu misalnya, ada bosan gitu. Saya izin bahwa pada kegiatan hari ini saya membawa Ibu untuk mendampingi, membawa istri saya untuk mendampingi. Karena apa sih sebenarnya? Punya waktunya dengan dia dan anak-anak itu sebenarnya cuma punya Sabtu dan Minggu. Kadang-kadang kalau hari biasa cuma punya beberapa jam, sisanya sore gitu kan. Jadi ya sudah, ikut aja sekalian mendampingi. Alhamdulillah mendorong, beliau juga mendukung. Karena istri saya juga yakin bahwa apa yang sedang digagas dan diperjuangkan ini adalah untuk kebaikan orang banyak. Ini adalah murni gerakan kerelawanan. Kadang-kadang apa ya sokongan lah kita kalau dananya kurang, apa ada yang kurang, ya patungan dari para relawan itu dengan para relawan yang sama-sama punya keyakinan bahwa apa yang diperjuangkan itu adalah baik gitu. Terus yang kedua, saya bawa istri juga, saya ingin cerita dikit. Katanya kalau dibalik seorang laki-laki yang hebat itu ada istri yang hebat atau istri, pokoknya ada istri yang mendorongnya katanya. Seorang istri Bu ya. Ya, jadi saya yakin dengan kaidah itu dengan satu cerita gitu. Jadi ceritanya ada dongeng lah, orang ada juragan kaya dia ngelemparin sebongkah emas ke dalam kolam yang penuh buaya. Orang cuma berani lihatin aja, ambil kalau mau, kata si juragan, ambil kalau mau. Ada yang coba ngelemparin ayam berapa detik, habis gimana buaya lapar, karena kolamnya penuh buaya. Nah tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan gagah beraninya pun ke situ, dia berjibaku ngelak dari buaya dan sebagainya, dapat sebongkah emasnya. Tapi begitu dia ngangkat dari kolam, mana istri saya tadi? Kenapa Pak? Ini yang dorong saya ke kolam istri saya sebenarnya nggak mau nyemplung gitu sebenarnya. Jadi ya cerita itu menunjukkan bahwa di balik kesuksesan seorang istri itu memang ada istri yang mendorong gitu. Tadi didorong ke kolam supaya mau ngambil emasnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi dijelaskan sama Mbak Rita bahwa diskusi kali ini adalah sesi pelatihan. Tapi sebenarnya adalah kalau porsi bagian saya sih mungkin bukan pelatihan teknisnya gitu ya. Saya ketika saya lihat relawan itu udah mulai bergerak, sudah mulai memahami teknisnya. Nanti masalah teknisnya biar relawan aja yang jelasin, nanti Mbak Rita ya, jawabannya Bu Rita. Saya bagian mudah-mudahan yang bisa ngedor semangat Bapak dan Ibu sekalian. Kalau di dalam kepala kita ini ada apa? Mental block, hambatan mental, mudah-mudahan dengan kita sering-sering ngumpul di acara seperti ini mulai terkikis. Kalau kita biasa meremehkan diri sendiri, biasa ragu, mudah-mudahan ya, perlahan kita mulai percaya diri dan bangkit. Bapak dan Ibu sekalian, kalau dibaca profilnya tadi, mungkin nggak ada yang hubungannya sama bisnis sama pengusaha ya Bu ya. Saya seorang dididik sebagai engineer, sebagai orang teknik, tapi karena kita memang mengalami kondisi yang tidak biasa. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini tahun ini negara kita dan dunia biasa atau enggak biasa? Luar biasa. Jadi ketika selesai membahas kerjaan, kadang-kadang saya dengan konsultan saya, karena saya kerja di PU, gimana negara ini? Apa yang mau kita lakukan? Ini pasangan suami istri Imelda sama Dharma ini yang paling sering dengar ocehan saya. Kita ini mau ngapain nih? Kita ini mau ngapain? Benerannya belum ada yang mikir begini. Akhirnya memang mereka berdua lah yang memaksa saya untuk ketemu dengan Pak Bupati. Sudah sampaikan saja pemikiran Bapak Pak Bupati langsung, dan singkat cerita beliau memandatkan langsung kepada saya dan tim untuk mengelola kegiatan ini, UMKM virtualisasi UMKM lah, pendidikan supaya UMKM ini melalui gerakan-gerakan kerelawanan. Nah jadi memangnya bisa engineer apa ya melatih pebisnis dan UMKM, memang pernah bisnis gitu. Jadi saya pikir aja dulu juga kadang-kadang pelatih sepak bola juga bukan pemain bola ya. Ya. Terus kadang-kadang pelatih tinju
juga bukan petinju. Terus kita juga pernah lihat masih kenal sama Diego Maradona. Oh, kalau seangkatan Adit masih kenal ya. Kalau sekarang Lionel Messi lah atau Cristiano Ronaldo. Jadi Diego Maradona ini adalah pemain bola yang paling top pada zamannya. Tapi ketika dia pensiun jadi pelatih tim Argentina, ini tim Argentina jadi cukup banget gitu ya, nggak ada papanya gitu kan. Coba lihat nasibnya gitu kan. Jadi seorang pemain bola handal sekalipun kadang-kadang belum tentu dia bisa melatih sepak bola karena dia mungkin hanya fokus dengan skill individu masing-masing, tapi dia nggak lihat bagaimana membangun kerjasama teamwork dan sebagainya. Nah begitu juga dengan saya, Bapak dan Ibu sekalian, karena saya punya hobi menghayal itu saya apa ya baca artikel, tapi insya Allah artikelnya nggak kaleng-kaleng. Sembilan kalau kayak posting aja lambe dura, wah enggak itu. Ada yang sudah nyimak apa akunnya lambe dura? Udah nggak tahu ya? Oh masih ya Allah, udah jangan lagi deh. Itu nggak menyehatkan, itu lambe dura tenangan. Nggak sehat. Jadi karena saya sering mungkin saya akhirnya melihat banyak hal yang mungkin tidak sempat dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Teman-teman sekalian sibuk berbisnis, sibuk memikirkan strategi bisnis, sibuk tentang bagaimana bertahan, mungkin nggak ada sempat waktu untuk berpikir dan mengamati teman-teman sekalian. Jadi mungkin peran saya di sini adalah ya berpikir dan mengamati. Mudah-mudahan dengan ini nanti ada informasi-informasi yang memberikan wawasan baru bagi Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pengusaha. Terus saya juga harus sampaikan, kalau engineer itu mikirnya gimana engineer? Engineer itu kalau kayak Bu Imelda, dia seorang ahli teknik sipil, dia mikir kalau gedung ini beban angkatnya sekian, beban nantinya sekian, apa yang terjadi dengan rangkanya? Bagian rangka ini mengalami tension, tarik atau tekan. Itu beliau mikir. Pertama ada dalam otaknya dulu nih, ada dalam otaknya dulu. Nanti terus beban itu turun ke baloknya, dari balok turun ke kolom turun ke komposit. Sebelum itu jadi gedung itu ada di dalam pikirannya orang kayak Bu Melda gitu kan, karena dia ahli teknik sipil, jebolan UGM loh, jebolan UGM. Jadi kalau saya mau ayah yang ruwet-ruwet malas eksekusi, saya suruh dia eksekusi. Tolong deh eksekusi dulu. Ya jadi begitu juga ketika saya mengamati, mencermati, saya menggunakan sudut pandang seorang engineer, bagaimana hanya variabelnya bukan beban atap, beban rangka, beban angin dan sebagainya, tapi bagaimana beban-beban UMKM ini sekarang dipikirkan di dalam satu sistem terkaitannya satu sama lain. Kadang-kadang saya ngelamun dari jam 7 malam sampai jam 10 gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apa yang saya harapkan di dalam pengertian momen-momen seperti ini, kita ini ada satu proses transfer gagasan, transfer pemikiran gitu. Kalau uang ditransfer kan, saya transfer ke dari rekening saya ke rekening Anda, rekening saya berkurang, rekening Anda nambah. Tapi kalau gagasan, saya transfer dari sini ke dalam hati dan pikiran Bapak dan Ibu sekalian. Kan yang di sini nggak berkurang, yang di situ nambah gitu loh. Jadi gagasan itu lebih penting daripada uang sebenarnya. Hari ini yang ingin saya pikirkan, yang kami harapkan bersama adalah kita ada transfer gagasan supaya yang punya gagasan-gagasan hebat itu bukan cuma orang-orang di atas. Anda semua kalau bisa pintar semua transfer gagasan gitu. Jadi Pak Bupati ngomong tentang kabupaten literasi, kabupaten konservasi, kabupaten tangguh bencana. Kalau receivernya yang nerimanya nggak connect, ya Pak Bupati kecapean, pemerintah juga kecapean, mikir sendiri ini sendiri dari masyarakatnya kan. Begitu juga dengan yang ada sekarang tentang digitalisasi UMKM dan sebagainya. Kita harapkan juga ada transfer gagasan. Nah ini Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di muka, saya tidak akan menyampaikan hal-hal teknisnya dengan detail. Nanti itu bagiannya Bu Rita Hermia. Saya ingin bagian saya adalah bagian yang kalau bisa membangkitkan semangat. Ini saya kutip perkataan Pak Presiden, barangkali ada yang nyimak, ada yang enggak gitu. Ini Pak Presiden sudah dengan cukup besar bilang, kok kita ini kayaknya biasa-biasa saja. Yang dimarahin menteri, tapi kita sebagai rakyat Indonesia ya kita mikir gitu. Apa ya kita ini biasa-biasa saja. Terus jangan anggap ini normal. Upaya-upaya kita lakukan memang harus luar biasa, extraordinary, nggak bisa biasa-biasa saja. Kemarin dagang caranya begitu, hari ini nggak bisa begitu-begitu saja.
menteri cara kerjanya begitu juga ya, nggak bisa begitu-begitu aja, harus penuh dengan inovasi. Dan satu, jangan memakai hal-hal yang standar di dalam suasana krisis. Bapak dan Ibu sekalian mungkin karena sibuk tidak benar-benar merasa krisisnya, atau merasa kalau kita krisis. Kita dalam kondisi krisis. Ya syukur kalau merasa, artinya aware gitu ya, aware, sadar dengan situasi apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kita pakai strateginya yang kemarin, pakai cara-cara yang kemarin yang mungkin terbukti tidak efisien, kita harus bisa dengan humble, dengan rendah hati mengakui bahwa ini ada cara yang harus diperbaiki. Kita harus memperbarui cara-cara kita. Bahkan kalau pakaian keren-keren itu ada yang bilang, kita akan mengalami keterlepasan dengan masa lalu, decoupling, lepas banyak tatanan dan sistem lama yang sama sekali tidak berlaku sekarang. Dan akhirnya kenapa saya merelakan diri saya keluar dari zona nyaman, Ibu? Harusnya ngapain sih saya ngurusin kerjaan saya, sudahlah selesai sudah gitu. Karena saya lihat, tampaknya kita nggak benar-benar aware. Kita harus mendorong masyarakat kita untuk lebih aware dengan situasi, sadar situasi, bantu masyarakat untuk sadar dengan situasi apa yang terjadi sekarang. Sebagai contoh gini, kalau Anda UMKM tidak terbiasa terhubung dengan internet, tidak biasa pakai IT, saat ini itulah yang terburuk. Dan ini Bapak dan Ibu, Mbak Rita, ini ada sesuatu yang belum saya sampaikan di kesempatan sebelumnya. Kalau mau dicatat boleh, kalau mau direkam boleh. Ada pergeseran luar biasa, salah satunya di dunia kesehatan. Ada yang dokter, perawat, bidan? Enggak ada ya? Ada ya? Bapak Ibu silakan disimak atau nanti silakan rekamannya diputar kembali apa yang saya ucapkan ini, nanti kita lihat benar apa enggak gitu. Tapi insya Allah ini analisis pakar, saya mengutip dari pakarnya. Dunia kesehatan akan bergeser dari fokus penyebaran pengobatan penyakit itu bergeser ke manajemen kesehatan. Tafsirannya gimana? Ya sudah deh, nanti Bapak dan Ibu sekalian belajar lebih banyak. Gimana geser fokus ngobatin penyakit ke manajemen kesehatan? Artinya nanti pasien itu mungkin hanya telepon, Bu dokter, kalau saya ingin menghindari keluhan ini, saya harus dietnya bagaimana? Misalnya begitu, manajemen kesehatan, kira-kira begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang bergelut di bidang kesehatan, antisipasilah ucapan saya saat ini. Ini ucapan dari pakar, gitu. Saya sampaikan ke Bapak Ibu. Belum pernah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya, baru saya sampaikan di sini. Gitu. Mudah-mudahan nggak lihat ya. Nanti kalau lihat ya apa nanti diulang lagi di sana pelan-pelan. Itu terjadi pergeseran. Selain masalah digitalisasi UMKM. Bapak dan Ibu sekalian, untuk supaya kita ini mikirnya nggak biasa-biasa saja, jebol mental formnya teman-teman sekalian, saya ingin cerita ini tentang ada seorang perenang di zaman dulu namanya Florence Chadwick. Dia berenang di Selat California. Jadi ceritanya, kalau kemarin saya cerita tentang apa ya, gimana cara jual sepatu di Afrika, gimana cara jual sisir di Kuil Shaolin. Nanti biar gak bosan ini, nanti tonton rekamannya. Jadi yang ini saya ganti judul ceritanya. Dia berenang, ini tahun 52, ini ceritanya, dia berenang dari Pulau Santa Catalina ke pantai California yang jaraknya adalah 41,6 km. Dia ini berenang profesional. Dia ingin mencari rekor berenang dari Pulau Catalina ke pantai California, jaraknya 41,6 km. Jadi dia sudah berenang 15 jam, tiba-tiba lautnya tertutup kabut. Si orang ini nggak bisa lihat apa-apa di depannya, nggak kelihatan. Dia berenang, tapi di depannya nggak kelihatan. Terus timnya kan ada perahu tuh sampingnya. Ayo, tujuan sudah dekat, ibunya juga ada di situ. Tujuannya sudah dekat, ayo jangan nyerah, tujuannya sudah dekat. Tapi dia tetap nggak bisa lihat apa yang ada di depannya. Dia terus berenang. Setelah dia melanjutkan 1 jam, akhirnya dia menyerah. Dia memutuskan untuk tolong angkat saya ke atas perahu. Saya menyerah. Nah, setelah di atas perahu, dia lihat sekeliling. Ternyata Bapak Ibu, jaraknya dengan pantai tinggal 800 meter lagi, 0,8 km. Jadi yang sudah tembus berapa? 40,8, 40 dari sini ke bukit kali ya, dari sini mana 40 kilo. Itu yang sudah selesai, yang belum selesai 0,8 km, 800 meter lagi sebenarnya nyampe. Tapi dia memutuskan untuk berhenti dan menyerah. Kemudian dia bilang, ditanya kenapa nyerah, saya nggak nyari alasan. Kalau saja saya telah melihat pantai itu, saya pasti bisa melakukannya. Kalau dia lihat pantainya, dia sebenarnya harus selesai.
Dan dia bilang kemudian dicoba lagi, kabutnya sama, dia sama-sama nggak lihat, tapi dia berenang terus. Dia bilang dia percaya di dalam pikirannya bahwa di suatu tempat di balik kabut ini ada pantai dan pasir yang menunggu saya. Tapi matanya nggak lihat, dia lihat itu di dalam pikiran dan dalam hatinya. Dan dia memecahkan rekor wanita pertama yang berhasil berenang dari Pulau Santa Catalina ke pantai California 40 km lebih. Jadi sebenarnya kita ini seringnya nyerah itu bukan karena susah, tapi karena nggak lihat tujuannya. Lemes, semangatnya hilang, udah ngapain lah, karena kita nggak lihat apa tujuannya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, hari ini saya pengennya kita lihat aja tujuannya dulu. Ngapain kita ngadain acara seperti ini gitu? Itu sebenarnya kita lihat tujuannya. Ya, kita lihat visi ke depan yang ingin kita wujudin apa itu. Kita ingin lampu barat ini di dalam 3 bulan ke depan itu apa ya? Nanti detailnya Mbak Rita pakai Mbak Mia, pokoknya bantu jelasin ya. Jelasin detailnya. Emel juga, Dharma juga, Bu Agus juga, gitu bantu jelasin dengan mungkin cara yang lebih apa ya? Jadi lebih simpel. Di peta kita ini usaha Bapak dan Ibu sekalian ini dalam 3 bulan ke depan ini kita punya ribuan titik penanda tempat usaha di Lampung Barat. Contoh, di sini misalnya ada usaha apa? Kopi. Itu dia akan terpantau di Google Maps, dan sekaligus bisa dibuka dengan sebuah akun bisnis. Kelihatan gitu. Dan kalau bisa kita punya ribuan titik yang seperti itu di Lampung Barat. Jadi Bapak Ibu, kalau kemarin kita menjual sesuatu mungkin nggak pede, tokonya harus di depan di pinggir jalan raya. Sekarang kalau Bapak Ibu nyumpet di gang aja, asal terbaca dengan peta Google, Bapak Ibu bisa ditemukan oleh siapa saja. Saya sudah ngetes kemarin datang ke markasnya yang pengrajin batok di Sebarus. Saya bisa sampai tanpa nanya di mana alamatnya. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu, dalam 3 bulan ke depan saya ingin kita Lampung Barat, peta Lampung Baratnya dibuat dipenuhi dengan ribuan titik-titik lokasi pebisnis usaha kecil dan menengah. Itu yang ingin kita capai. Bagaimana caranya? Nanti relawan yang menjelaskan itu ya. Terus gini, kenapa yang jadi konsen saya adalah UMKM Bapak Ibu sekalian. Sekalipun mungkin Bapak Ibu sekalian mengalami masa-masa yang susah sekarang, pahit sekarang, tapi sebenarnya UMKM ini adalah pahlawan Bapak Ibu, penyelamat ekonomi bangsa, penopang ekonomi bangsa. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini semangat dan harga diri Anda naik dong mestinya. Ya udah kasih hapus dulu deh buat Anda sekalian. Anda itu pahlawan ekonomi bangsa dalam hidup. Kenapa? Kita sudah pernah mengalami 2 kali krisis sepanjang yang saya tahu ya. 97 sampai 99. 2008 2009. Jadi kalau saya dan teman-teman seangkatan saya Kaum Adit waktu krisis tahun 98 itu ada satu iklan yang anaknya nggak bisa sekolah gitu. Untungnya saya bisa jahit sehingga si Rini tetap bisa sekolah karena saya menjahit. Itu apa? Itu promosi UMKM. Masih ada yang ingat Bu iklan itu Bu? Si Rini rajin banget sekolahnya, cuma saya bapaknya di PHK dan sebagainya. Untung saya bisa jahit. Bisa jahit. Oh ya, bukan Rini-nya yang dijahit ya. Jadi itu adalah iklan yang endorse UMKM yang membuktikan bahwa sebenarnya ketika terjadi guncangan yang luar biasa seperti ini, korporasi-korporasi perusahaan-perusahaan besar tumbang, tapi yang menopang sebenarnya adalah Bapak dan Ibu sekalian. Usaha-usaha kecil itu yang seharusnya tetap jalan. Yang jadi pertanyaan kita ini adalah, mampukah kali ini kita bertahan dari masa pandemi dan normal baru? Mampu nggak Bapak Ibu? Kok masih lemas suaranya? Insya Allah mampu. Insya Allah mampu. Asal kita mau melihat peluangnya, mau menguatkan kapasitas kita untuk beradaptasi dan sebagainya. Dan kemudian Bapak Ibu, saya bilang sekali lagi, Anda ini pahlawan penopang ekonomi nasional. Statistiknya angka, statistik itu angka-angka ya Bu, saya suka lupa ngomongnya. Statistik itu angka-angka. 98% angkatan kerja di Indonesia diserap oleh sektor UMKM. Mungkin Anda nggak pernah melihat statistik, nggak sadar gitu dengan statistik. Anda lah yang penyerap tenaga kerja terbesar di negara kita. Jadi kelihatannya korporasi besar itu memang menyediakan peluang kerja, tapi sebenarnya Anda sekalian yang menyerap porsi yang lebih banyak. Ini Bapak Ibu, mungkin ini saya sebut saja. Jadi UMKM itu bertahan karena memang yang diusahakan oleh Anda kan konsumsi hariannya
yang dibutuhin sehari-hari, pakaian, makanan dan sebagainya, itu Anda bergerak di bidang itu. Makanya kenapa ini cenderung bertahan? Ini suatu komoditi apa yang Anda perjualkan itu memang sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pandemi nggak pandemi ya tetap butuh. Kecuali memang ada beberapa sektor yang mau tidak mau terpukul dengan sangat keras gitu. Contohnya maaf ya Bu, usaha resepsi, rias salon dan sebagainya. Pariwisata itu saya lihat statistiknya memang sektor yang terpukul dengan paling telak gitu, mungkin knock out gitu. Jadi pernah saya bilang dengan Kadis Pariwisata, Bu, nggak apa-apa kan tahun ini kita nggak kerjakan hardware-nya, nggak kerjakan nggak kerjakan, ya pokoknya nggak kerjakan proyek nggak apa-apa. Tapi ini justru kesempatan kita untuk merenung, untuk bikin peta jalannya pariwisata ke depan itu mau seperti apa gitu. Kalau saya sempat ngobrol dengan Kadis Pariwisata. Nah, kemudian biasanya Anda kan melakukan pendanaan mandiri, nggak semuanya Anda misalnya buka usaha itu berhubungan dengan bank, karena mungkin tabungan Anda atau ada sokongan dengan teman-teman Anda gitu. Makanya ini juga cenderung bertahan ketika perbankan, likuiditas dan segala nurani nya terguncang. UMKM mestinya masih punya modal gitu dengan teman-temannya, dengan koleganya, relasinya dan sebagainya. Beda dengan korporasi besar yang sangat mengandalkan bank. Ini kita punya produk unggulan, nggak saya jelasin nanti kepanjangan. Nah ini Bapak Ibu, ini saya ingin garis bawahi. Kita ini boleh lah kita shock, kita terkejut, kita tiba-tiba kok dunia jadi kayak gini. Tapi yuk kita lihat kayak si perenang tadi, apa yang masih kita punya? Listrik kita masih bagus, telekomunikasi kita bagus. Di mana tempat di Lampung Barat ini yang nggak punya sinyal HP? Hampir semua tempat bahkan sinyal internetnya bagus. Terakhir awal tahun ini saya pergi ke Roworejo, sinyalnya sudah 4G. Jadi ini aset kita, Bapak Ibu, ini peluang kita. Listrik kita yang kadang-kadang mati sesekali, tapi nggak sampai pada tingkat yang mengganggu saya kira ya. Sesekali mati, ini, ya paling setengah jam, 1 jam, dan saya kira nggak mengganggu. Kita punya listrik dan telekomunikasi. Kemudian apa Bapak Ibu? Ini adalah poin. Ini poin penting. Mungkin Bapak Ibu mohon disimak. Perilaku konsumen sekarang gitu. Perilaku konsumen sekarang ini adalah perilaku konsumen digital gitu. Jadi berdasarkan survei ternyata 95% orang sekarang, khususnya anak-anak milenial dan di bawahnya milenial, namanya generasi Z gitu, Gen Z. Mereka sebelum belanja itu bukannya nyetak motor terus keluar rumah, enggak. Mereka buka HP-nya dulu. Buka bisa beli sebelah mana nih? Siapa teman saya jual nih? Daripada saya apakah bahasa Indonesia? Kurilingan ya, masih sudah juga ya. Aprak-aprak kan kurilingan ya sebelum oh iya kan keluar ya, aprak-aprakan langsung kayak anak manuk gitu sih si bapak mau marobajing mana. Jadi sebelum mereka belanja, mereka bukan langsung ngambil kunci motor starter terus keluar, lihat gadgetnya dulu. Siapa yang jual nih kan? Siapa dan ada di sebelah mana teman saya yang mana yang jual? Ini rata-rata anak sekarang begitu. Bahkan kalau di sini ada layanan pesan antar, kalau bisa dia nggak usah keluar, dia telepon ojek aja suruh nganterin gitu kan. Kalau di Bandar Lampung udah biasa gitu, di kota-kota udah biasa. Saya misalnya ya kadang-kadang dulu sebelum pandemi ini ya sering lah kadang-kadang nginep di Bandar Lampung, Jogja, Batam gitu. Saya dari kamar bisa tahu, wah ini sate kambing yang jam segini masih buka. Di mana aja. Kalau saya ngojek ke sana ongkosnya berapa? Saya bisa tahu gitu. Menunya diposting di situ dan apa? Toolsnya atau alatnya itu sesimpel itu, as simple as that. Google My Business gitu. Kok kita nggak pikiran gitu ya? Kok kita nggak pikiran? Apa yang kita nggak bikin juga lampu badan penuh dengan titik-titik bisnis kayak gini? Nanti kalau layanan pesanan terjadi Bu, itu akan memudahkan gitu. Ya udah, titiknya sebelah mana dia searching pakai GPS. Teman-teman udah pernah kan nyoba ngelacak lokasi pakai GPS Sherlock kan sekarang? Ya udah biasa kan, nggak aneh kan berarti kan? Masya Allah, kalau aneh Anda hidup di planet mana? Ya jadi nanti kalau kita berhasil bentuk pasar virtual kita akan dengan mudah menemukan di mana penjual, di mana pembeli, layanan pesan antarnya gampang, nggak bikin kurilingan sama aprak-aprakan dulu, langsung efisien, langsung nyampe. Dan yang paling penting minim kerumunan gitu kan, tidak harus berkerumun ke pasar dan sebagainya. Itu nanti kalau terlalu sulit ya nanti tim saya akan bantu menjelaskan. Nah ini
udah saya agak loncat ke filosofi dikit aja. Filosofi dikit ini kemarin ada yang saya kutip Presiden Republik Ghana, dia bilang bari latihan grammar lah, we know how to bring economy back to life, what we do not know is how to bring people back to life. Kahani ada yang coba terjemahin, ada yang coba terjemahin, pokoknya gitulah. Pokoknya gitulah. we know how to bring the economy back to life, but what we do not know is how to bring people back to life. Kita tahu kok gimana caranya ngidupin ekonomi balik lagi. Ya kita nggak tahu itu gimana caranya ngidupin orang yang mati balik lagi, balik hidup lagi. Kira-kira begitu artinya. Sengaja. Ini yang suka nyanyinya barat-baratan suruh terjemahin begitu aja susah banget kayaknya ya. Begitu di tes Google nggak masuk gitu ya. Tapi nyanyinya nyanyi gitu ya, nyanyi apa? Apa sekarang lagi bahasa kita pakai K-pop sekarang? Ya, jadi ini ada semacam konflik waktu di awal-awal pandemi. Kita ini harus milih nyelamatin orang dulu atau nyelamatin ekonomi dulu kan? Kira-kira begitu dia bilang. Ya sudah lah, ekonomi ntar bisa hidup. Sekarang orangnya dulu kita selamatin, kita adain pembatasan sosial. Bahkan di tempat-tempat tertentu yang lebih ketat kayak PSBB, bahkan tempat di negara lain lockdown itu penguncian total itu. Kunci total, selamatin orang dulu. Tapi Bapak, Ibu dan sekalian yang terjadi apa? Kita memang bisa lockdown, bisa PSBB dan sebagainya dengan durasi waktu tertentu. Dengan durasi waktu tertentu. Jadi kalau terlalu lama kita milih mana nih? Milih kehidupan apa sumber kehidupan? Kita pertama bisa milih ini, tapi kalau ini nggak dipelihara kita juga nggak bisa hidup. Akhirnya cara kita kompromi apa? Ya udah kita berbisnisnya dagangnya lewat pasar virtual. Kenapa kelebihannya? Nanti bisa ditunjukkan. Anda nggak perlu desak-desakan ke pasar. Anda berbisnis nggak harus buka toko di pinggir jalan. Ya paling ke pasarnya kalau yang benar-benar perlu aja kali ya. Apa yang nggak ada di toko, nggak ada di pasar virtual, mungkin baru Anda pergi ke pasar tradisional. Nah ini bentuk komprominya supaya kita tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi, tapi sekaligus juga tetap menjalankan prinsip-prinsip jaga jarak, kurangi kerumunan dan sebagainya. Kan kira-kira begitu. Kayaknya Om Adit udah mulai hafal, alhamdulillah. Karena udah 2 kali ikut ya. Alhamdulillah sudah agak hafal. Nah jadi ini Bapak Ibu perubahan yang luar biasa ini, mau nggak mau kata Bu Sama tadi ya memang ngaji harus belajar ngaji sekarang ya Bu ya, harus kita tuntutan. Jadi ini aja istilah yang baru saya baca mungkin baru 2 bulan terakhir gitu. Makanya saya nggak ngerti gimana Indonesia. Low touch ekonomi, contact free ekonomi. Low touch ekonomi kalau di Indonesia kan ekonomi rendah sentuhan. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Kalau kata orang jadi ya potong ekonomi rendah sentuhan. Terus kemarin ya udah Pak kata Dama ekonomi jarang disentuh aja perdana. Ada contact free, nggak apa-apa ya. Nanti kalau belum ngerti sekarang, Anda pakai smartphone-nya buat ngerti gitu. Cari di YouTube, cari di itu. Dan saya sebenarnya punya bukunya, cuman bukunya saya simpan. Saya bilang sama Dharma, ini kalau jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat, ini bahaya. Jadi saya simpan dulu gitu kan. Nanti suatu saat mungkin kita perdalam. Nah, kayak apa? Bukan kalau muridnya tebader malu gitu ya Bu. Oh, kebanyakan nonton virus gitu. Jadi si Mel sama Dharma datang ke kantor, bukunya saya suntutin ini kalau jatuh ke tangan yang tidak benar ini bisa jadi bahaya ya. Jadi ada low touch ekonomi, contact free ekonomi. Terus mari saya tanya, apa contact free ekonomi? LDR Pak kata saya, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Wah itu mah dia kali. Anak muda sekarang tuh jauh-jauhan gitu, padahal jauh-jauhan LDR. Ekonomi bebas kontak. Ini perkembangan yang harus kita antisipasi bersama Bapak dan Ibu. Kitanya memang harus pintar. Smartphone, smart people kata Dharma tadi, ponsel pintar untuk orang yang pintar. Tagline ini. Jadi ini Bapak Ibu saya terusin aja ya. Ini perilaku konsumen tadi sudah saya jelasin. Ini jangkauan pasar. Kalau Anda punya akun bisnis Bapak Ibu, kenal dengan Anda, kalau kebetulan ada orang nyari, itu bisnis Anda bisa terlacak. Intinya begitu. Dan contohnya ini ada baru relawan saya di Niwa, dia baru nyoba-nyoba bikin akun bisnis. Dia di rumahnya punya gula merah di rumahnya, terus dia makanan siap antar sarapan pagi dan sebagainya. Dia dapat kejutan tiba-tiba pagi-pagi ada orang yang nelfon mesen gula merah, padahal dia nggak kenal.
Kira-kira itu jangkauan pasar gitu. Kita dengan mudah dilihat sama orang, asal orang itu punya akses terhadap internet gitu kan, terbiasa buka Google Maps dan sebagainya gitu kan. Itu terjadi. Dan kemarin apa itu yang ayam bakar Dewi Sinta ya mungkin? Ya, dia baru bikin akun bisnis sekitar ya mungkin belum 1 minggu. Ternyata foto yang diposting di akun Google bisnisnya itu udah dilihat berapa 1000 kali ya. Ya kan masa dari 1000 yang lihat itu nggak ada yang nyambung gitu kan misalnya kan. Ini luar biasa kalau Bapak Ibu punya akun bisnis, mau dagang apa aja di situ punya akun bisnis. Termasuk Bapak Ibu pengelola destinasi wisata, buat akun bisnis gitu. Itu salah satu cara Anda untuk memperkuat promo gitu. Bikin Anda gampang kelihatan, bikin Anda gampang dituju, dan kalau pengelola wisata jadi apa ya? Jadi terbantunya dengan gini. Kalau titiknya udah ketahuan, nggak banyak orang nanya, sebelah mana nih? Saya sudah buktikan kemarin saya ke markasnya si pengrajin batok yang di luar tanpa bertanya, Bang saya mau ke situ ya. Oke, saya nggak nanya. Udah, belok kiri. Dalam 200 meter tujuan ada di sebelah kanan. Bapak kok malah belok kiri? Tapi nggak ada gitu ya. Jadi enaknya Google itu karena dia kecerdasan buatan, dia nggak pernah marah gitu. Kadang-kadang langsung dalam 200 meter ke depan ambil putaran gitu. Tapi saya nggak muter, dianya nggak marah, cuma balik. Rute Anda diarahkan kembali, nggak pernah dia marah. Ngapain kok nggak turun sih nanya ke saya? Nggak pernah. Jadi itu kira-kira kebayang kan? Ini anak-anak yang muda-muda ini udah pernah belum coba searching pakai apa nyari lokasi itu pakai peta Google gitu. Sudah. Nggak mungkin enggak. Ya. Kemarin Dharma nyoba, kenapa malah belok ke rumah mantan? Ada Google. Bercanda kayak bercanda. Iya. Belok kanan. Loh, kok Bapak kalau belok kiri? Apa Bapak belok ke rumah mantan? Padahal udah saya perhalus kan. Jadi itu Bapak Ibu, agak kebayang ya nanti. Jadi kita sadar atau nggak sadar kita sudah mulai berinteraksi sama kecerdasan buatan ya. Jadi ada yang lebih menakjubkan saya, kecerdasan buatan itu aplikasi namanya Wazir. Jadi saya lewat di jalan tol gitu, sama adik saya lewat di jalan tol, si aplikasi itu bilang dalam 200 meter ada benda asing di jalan. Kok dia tahu gitu? Dari mana dia tahu? Kadang-kadang saya juga nggak kepikiran gitu. Ini saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah ini soal rantai pasok juga nanti pelan-pelan. Silakan kita kalau belum dipahami di sini. Nanti nggak apa-apa belajarnya pelan-pelan, tapi intinya pokok-pokoknya saya sampaikan dulu. Jadi rantai pasok itu gini Bapak Ibu. Apa mau break dulu ya? Apa sih? Gimana mau break dulu atau lanjut atau break? Lanjut ya. Sudah pegel? Nanti sih kali Om Adit nyanyi lah biar. Ya. Saya request lagi mencari cinta sejati cakakan ya. Udah takut kan Pak? Udah apa nyari lagi? Apanya? Cinta sejati. Ya ada yang ada bukan saya. Ya. Yang belum aku dirimu. Saya nggak jauh. Ternyata kan yang dulu. Oh iya. Oke. Jadi jadwal pasar. Jadi rantai pasok itu gini. Sebelum terjadi pandemi Bapak Ibu, dunia kita ini mengalami fenomena yang namanya globalisasi. Jadi globalisasi itu arus barang dan jasa itu segitu masifnya, lintas negara, lintas provinsi dan sebagainya. Tapi ketika pandemi terjadi apa? Itu baliknya apa? Domestifikasi, bukan globalisasi. Jadi kalau bisa barang dan jasa itu ya di situ-situ aja gitu. Kita wisatanya wisata lokal dulu, kulinernya kuliner lokal dulu, nyari bahan bakunya bahan baku lokal dulu. Supaya apa? Supaya Anda nggak terlalu bergerak kemana-mana. Bisa ditangkap, masuk di akal, itu domestifikasi. Jadi ada poin penting. Nanti mungkin setelah hari ini, kalaupun belum nanti suatu saat Bapak dan Ibu sekalian akan memahami apa yang saya maksud domestifikasi. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu, kalau kita punya peta Google, si satu warung itu misalnya dia biasa stok telur asin, dia bisa tahu di mana aja ada orang yang bikin telur asin. Kalau tukang sate tiba-tiba mendapatkan order banyak, dia bisa tahu di mana aja peternak atau penjual kambing yang siap. Rantai pasok lokal muter-muter. Dan ini ada satu gerakan yang dicanangkan oleh Perindak, oleh Pak Bupati Lampung Barat. Saya sampaikan di sini juga, beli Lampung Barat, bela Lampung Barat itu.
udah kita muter-muter aja dulu di sini, berdayain apa yang ada di sini. MC juga nggak usah jauh-jauh, yang penyanyian ya di sini. Ada di Google ya, semua. Oh sudah bikin ya? Ya, itu diversifikasi. Kita muter wisatanya di sini aja dulu, dagangnya di sini aja dulu, bahan bakunya di sini aja dulu. Kalau nggak terpaksa betul nggak usah keluar. Dan saya nggak sengaja nggak nyimak berita, mungkin TV saya sudah 3 minggu nggak pernah saya hidupkan supaya apa? Supaya mental dan pikiran saya tetap sehat sebenarnya. Karena kalau kita simak betul, yang disebut dengan pandemi itu belum berakhir, Bapak Ibu. Khususnya ada beberapa kota yang zona merah dan zona merah tua gitu ya. Zona merah tua apa hitam gitu. Kemarin sempat dibaca hitam, rupanya merah tua, merah hati bukan hitam. Jadi yang disebut dengan pandemi belum berakhir, kita harus beradaptasi. Udahlah kita kalau bisa supply chain rantai pasoknya lokal aja, muter-muter sini aja deh, yang dekat aja dulu, gitu kan kira-kira gitu. Dan satu yang terakhir maksudnya terakhir dari slide ini, bukan terakhir dari slide ya. Pasar virtual itu memungkinkan kita untuk tetap social distancing, kan nggak usah ngumpul, nggak usah berumur di pasar, nggak usah desek-desekan dan sebagainya, kira-kira gitu. Ini protokol ini kan masih harus kita lakukan. Nah ini ada satu lagi nih, istilah aneh-aneh lagi, UMKM 4.0 dan sudah disinggung oleh Bu Camat gitu. Jadi ada satu riset Bapak Ibu yang mengatakan bahwa tipe-tipe UMKM yang bertahan di dalam masa pandemi ini adalah yang sedikit banyaknya berkarakter 4.0. Tadi udah dijelaskan sama Bu Camat gitu. Jadi kira-kira yang mereka terhubung dengan internet, mereka bisa pakai kecerdasan buatan dan sebagainya gitu, dengan realitas virtual, nanti belajar di rumah lah. Itu mereka yang bertahan sekarang. Jadi kalau Anda nggak melek dengan seperti ini, memang ya maaf, tergilas gitu ya. Anda nggak mampu survive, kalah sama yang strategi pemasaran digitalnya oke gitu kan. Terus satu lagi cirinya, kalau dia berkarakter 4.0, dia tidak hanya menerima satu mode pembayaran, satu atau dua, cash atau transfer mungkin gitu kan, tapi bisa terima berbagai ada Dana, ada Isaku, GoPay, apalagi ya, Google Pay. Wah, udah lebih ngerti alhamdulillah. Itu kan mungkin Anda harus mulai mencoba untuk ready dengan berbagai metode pembayaran itu tadi gitu. Misalnya ada pengrajin batok kayak di luar gitu, dia sudah terhubung dengan Singapura, bahkan dengan Kanada dan sebagainya. Kalau saya mau bayar misalnya pakai apa ya, misalnya pakai PayPal misalnya, kalau dia tidak bisa terima metode pembayaran itu, otomatis ordernya batal untuk bisa seperti itu gitu. Itu salah satu cara kita bertahan, walaupun saya tidak menganjurkan Anda mengonversi uang seluruhnya jadi uang digital, tetap harus ada aset real. Aset real itu kayak emas, tanah dan sebagainya. Itu aset real. Kalau apa ya namanya, kalau di ilmu ekonomi itu kayak underlay aset gitu. Jadi real Anda tetap harus punya aset real, ya tanah, rumah, emas, binatang ternak, kebun dan sebagainya tetap harus Anda punya. Tetapi sebagian uangnya memang harus dikonversi dari bentuk-bentuk uang digital yang kayak gini nih. Saya juga bayarnya pakai GoPay deh, beli keripik sekian terus, waduh saya tidak terima pembayaran itu, ya sudah terpaksa ordernya batal. Dan yang bertahan adalah yang siap dengan itu. Ini saya lanjutin, oke, bagaimana melakukannya nanti ini Mbak Rita aja, Mbak Mia dan timnya, gimana ngelakuinnya, kenapa ini nggak usah saya jelasin kepanjangan gitu. Intinya udah saya jelasin tadi, Anda mudah ditemuin dan sebagainya, Anda bisa dapat review pelanggan dan sebagainya nanti di review. Gimana bikin akunnya, Anda semua pasti udah punya akun Google, kalau nggak mungkin Anda bisa download Play Store gitu. Teknis ini Bapak dan Ibu sekalian relatif lebih mudah dibandingkan kerjaan membongkar mental block tadi. Teknik ini lebih mudah. Kalau Anda bisa TikTokan, harusnya Anda bisa punya akun bisnis. Kalau Anda bisa main small, harusnya Anda bisa punya akun bisnis. Ada yang suka TikTokan? Adik, yang saya tahu. Gue lagi mendapat. Ya. Terus apa lagi? Kalau Anda aplikasi nyanyi itu, Wishing atau Small dan sebagainya, kalau Anda bisa lakukan itu, berarti Anda bisa bikin akun segampang itu nanti. Urusannya segampang itu kok. Gitu kan? Yang harus lebih Anda paham itu filosofinya dan gambar besarnya, gambar besar saja. Nah ini ada contoh-contoh berusaha terbaru ini, misal DP bakar haji selamat tampung. Ini contohnya punya akun bisnis, contoh kayak gini. Menunya bisa diposting di situ, packagingnya sebagainya. Saya usah ada di packaging lah, Anda lebih tahu. Terus review pelanggan gitu ya. Terus letaknya sebelah Teknokrat misalnya oleh Bandar Lampung. Terus kalau Anda
mesen Gojek gitu, ya titik jemputnya dan titik antarnya itu sudah ketahuan gitu, karena Anda punya akun bisnis dan penanda letak terintegrasi dengan Google Map gitu kan. Ini di Sukajaya salah satu kawan kita pengrajin kopi merah, kopi fine grade, ini Pak Mulyanto teman saya, dia juga sudah punya utama kopi roaster itu. Nah ini kan sebenarnya udah banyak, beberapa ini ada yang benar-benar akun bisnis, ada yang dia hanya penanda letak saja gitu. Jadi kalau bisa kita upgrade jadi akun bisnis semua ya, kita itu pasar virtualnya kayak tahu. Akun bisnis yang bertebaran di Google Map itu pasar virtualnya. Kita bisa dipilih dari mana saja. Dan teman-teman, salah satu sarana peningkatan kapasitas Anda sebagai pebisnis yang bukan ngajarin bebek berenang ya, tapi salah satunya Anda harus mulai terbiasa melakukan riset persaingan. Wah ini yang lagi tumbuh bisnis apa aja sih? Bisa diintip di Google, Anda nggak usah nanya, mana jualan apa? Gitu kan? Anda jualan apa gitu? Ya tip aja di situ. Wah ini udah kebanyakan berarti udah kebanyakan pasarnya, saya geser aja deh bisnis yang lain. Gitu. Kira-kira gitu riset bisnis kan? Gitu. Kalau ini terbentuk, Bu Erna, makanya ayolah Gedung Surya sama Fajar Bulan mau duluan mana Bu? Fajar Bulan sudah semangat, Gedung Surya Harus semangat juga. Iya. nanti Bu Camat boleh pulang dari sini mangga bawa langsung ke Pak Bupati bahwa kita juga Kecamatan Gedung Surya merespon dengan semangat, mudah-mudahan jadi support buat kami juga, kami semangat, Pak Bupati semangat, dan insya Allah saya dan tim relawan tidak akan berhenti sampai impact-nya betul-betul kelihatan. Kami tidak akan berhenti sampai impact-nya benar-benar kelihatan. Dan saya udah pamitan sama istri saya, udah pamitan ini kita masuk dunia yang tinggalkan zona nyaman gitu. Harusnya biasanya hari Sabtu saya main sama anak-anak, motoran dan sebagainya. Tapi karena kita dalam kondisi yang luar biasa, sudah kita juga harus hidup dengan luar biasa gitu. Luar biasa. Apa lagi? Jadi ini Bu Erna, karena ini adalah endorsement yang diperlukan pemerintah. Jadi apa yang relawan harapkan dari pemerintah adalah pertama, endorsement itu apa ya, penguatan hubungan itu dari dua sisi. Supply itu si pebisnisnya dan demand itu adalah pasarnya. Gimana cara supply dan demand terhubung? Jadi mungkin pihak pemerintah memang Bu Camat tolong bantu kami untuk mendorong mereka masing-masing punya akun bisnis. Tolong bantu kami dorong mereka untuk masing-masing punya akun bisnis. UMKM, pelaku wisata, pengelola wisata dan sebagainya. Sehingga kalau pasar virtualnya terbentuk, nanti kita bisa ngomong ke masyarakat yang lebih luas, bahkan di luar Kabupaten Barat, bahwa apa yang Anda cari di Lampung Barat, produk-produk UMKM di Lampung Barat bisa dengan mudah Anda temukan melalui aplikasi Google Map. Kira-kira begitu Bu. Kalau kita sudah sosialisasikan, mudah-mudahan ini menghubungkan antara si pelaku UMKM dan konsumennya dengan pasar yang dilihat oleh pasar yang lebih luas, bisa menjadi konsumen dengan lebih mudah itu. Kira-kira kemungkinan itu mudah-mudahan terbentuk sama-sama kita endorse. Nah terakhir biasanya kalau yang udah biasanya saya presentasi, kalau udah ada tulisan ini udah hampir selesai, alhamdulillah ya.